kok pede banget ya. Ini kan kayak ya mungkin gini, mungkin pola pikirnya kita yang berbeda. Betul. Ya. Kita mau membuat bodybuilding itu lebih fun, lebih enjoy. Fun fact-nya, dokter yang membantu perjalananku lebih mulus sebenarnya. Aku 1,5 tahun itu jadi pelari sebenarnya, lari maraton. Kalau berikutnya mau tanding di mana lagi? Nah, itu tergantung dari dokter. Oke, Mau ngikut aja lah kemanapun kita dibawa. Kita rencana bulking sampai 2027 ya. Iya. Mau kalau prinsip kita sih supaya besar di panggung ya bikin lebih besar lagi. Betul. Diet sampai buang-buang otot nggak masalah. Jadi bisa dry tapi tetap besar. Dan ini mungkin bulking yang paling lama dok ya, 1,5 tahun ya kita lakukan. Sebelumnya kita mentok 3 bulan, 2 bulan. 3 bulan, kemarin kan 3 bulan doang kan kita. Cek, oke. Kali ini sapaannya bukan Fitzone Squad, tapi Fitzone Whip. Ayo kalian para wibu, hari ini saya datangkan bintang tamu yang luar biasa spesial. Tak lain dan tidak bukan adalah Inosuke. Gimana ini Inosuke-nya keren banget ini, tapi nggak bisa nafas sepertinya ya. Saya lepas ya. Iya, jadi dilepas aja dulu ya. Jadi kita kenalan dulu dong. Oke. Inosuke Indonesia ini namanya siapa nih? Nama aku Kevin. Oke. Aku memang suka anim ya. Terus aku juga bodybuilding. Jadi sekalian lah Oke. kita cosplay. Jadi fun fact ya, kita berdua ini wibu sebenarnya. Wibu diam-diam tapi. Ya bener, wibu diam-diam. Sebelum di podcast ini kita tidak pernah ngaku kita wibu. Gak pernah. Tapi di sini karena kita mendapatkan apa ya, sesama teman ya udahlah. Betul. Kita mengaku bersama. Tapi ini juga jadi bukti ya bahwa wibu itu nggak selalu apa ya, mungkin culun, cupu atau mungkin nggak kuat secara fisik. Ini Betul. ternyata kita berdua Banyak banget tuh wibu tuh yang menyembunyiin jadi diri sebenarnya. Banyak banget orang kantoran, guru, atau profesor mungkin. begitu ada yang ngaku langsung ngaku Baru juga. ngaku semua. Kita pertama tuh sama-sama nggak tahu, kita sama-sama wibu. Kita cuma lagi bahas Demon Slayer nggak salah itu ya, nonton kan. Terus kita baru tahu kita sama-sama suka anim ternyata. Lo kok tahu lo, kok ternyata suka, ternyata sama-sama cengeng. Sama-sama kalau nonton. Gitu. Ada juga wibu yang saya tahu itu Jackson Peos. Oke. Oh itu luar biasa, sukses orangnya. IFBB Pro, besar, kuat, luar biasa. Udah maskulin banget lah, tapi ternyata juga bisa suka sama anime aja. Jadi nggak ada salahnya dan nggak perlu malu. Betul, nggak saya perlu kira. malu sebenarnya. Bukan aib kok ini. Betul. Yang penting tetap apa ya? Tetap mencapai progres dalam kehidupan. Jangan Betul. sampai ya cuma nonton doang, nggak ngapa-ngapain, terus jadi gendut, terus kesehatannya nggak baik ya. Oke. Jadi gimana nih waktu itu milih Inosuke sampai ke Jepang kayaknya ya? Sebenarnya tuh banyak ya pilihan. Cuma yang memungkinkan yang paling simpel itu cuma ada 2 karakter. Inosuke sama punyamu ya? Gyome ya. Itu kan paling simpel, nggak butuh makeup ya. Terus cuma butuh topeng doang dan yang buka baju cuma Inosuke kalau nggak salah. Betul. Jadi kita cuma paling cocok kayaknya Inosuke sama Gyome. Jadi berawal dari kita berdua wibu, terus kita berdua mau tanding di Jepang ya waktu itu di Mas Open Japan 2026 bulan Februari. Itu tiba-tiba kepikiran apa cosplay aja ya waktu timbang badan Betul. untuk Biar seru sih, Biar seru biar dinotis. bonusnya menurutku sih bonusnya di notice. Kedua kompetisi itu pasti grogi ya. Ya, Jadi kita betul sekali. semacam melatih mental duluan dengan cosplay waktu WI ini tuh juga melatih mental ya. Ada demam panggungnya lebih turun. Terus siapa tahu Indonesia lebih dikenal. Betul. Dan ternyata cocok di lumayan Jepang rame juga waktu itu. Dan itu kan juga di Jepang juga kan cocok banget untuk jadi cosplay. Coba tuh di negara lain mungkin kita nggak cosplay juga sih Betul. sebenarnya. Kalau di negara lain mungkin jadi disrespectful ya karena namanya tanding bodybuilding tuh kayak lumayan serius ya, lumayan sakral kayak. Ya, emang sakral sih. Nggak bisa kita buat main-main gitu karena untuk nyampe di panggung itu berat sekali perjuangan pengorbanannya itu banyak. Kalau kita nggak serius kayak disrespectful. Tapi kalau di Jepang ya negaranya Kayaknya memang sudah ini. biasa juga ya. Mereka tambah kita kayak menghargai apa ya? Menghargai tradisinya mereka, menghargai
karyanya mereka ya. Betul. Kemarin juga nggak nyangka juga kan feedbacknya dari teman-teman atlet internasional sendiri. Banyak banget yang minta foto. Positif, minta foto, bahkan dari CEO-nya, Vice President dari muscle contest-nya itu juga mendukung, presidennya juga mendukung, foto sama kita juga. Dan kalau sebelum kita melakukan cosplay ini kita izin dulu ya. Ya, izin dulu sudah. Dan waktu izin malah dia bilang, kalau ada yang marahi kamu kasih tahu aku. Iya, betul. Vice Presidennya sangat mendukung itu ya. Malah mungkin yang dari negara sendiri yang negara ada sendiri, sih komen kok pede banget gitu. Betul. Kok pede banget ya. Ini kan kayak ya mungkin gini, mungkin pola pikirnya kita yang berbeda. Betul. Ya. Kita mau membuat bodybuilding itu lebih fun, lebih enjoy, lebih banyak anak muda ini mau join ke kita, ya daripada kita sama ini kan bodybuilding lebih terlihat galak, lebih terlihat gore kan gitu ya. Kita mau melihat lebih fun kan lebih enak ya. Pas penimbangan lebih apa ya, suasana lebih enak lah, lebih ceria lah ya gitu. Betul. Dan mentalitas anime atau wibu sendiri itu sebenarnya kalau kita ngikuti intisarinya yang benar-benar ya itu selalu masalah perjuangan, effort, work ethic, nggak menyalahkan keadaan. Ada miripnya sama bodybuilding sebenarnya. Jadi nggak ada salahnya ya untuk mencurahkan passion kita di bidang anime ini. Gitu. Nah ini tapi sebelum pada menghujat nih, ini Kevin sama saya juga lagi bulking nih. Jadi lagi bulking. Jangan dibilang mana apps-nya ya. Nggak ada lah, kita lagi bulking berat ini. Iya kita incer untuk upsize di pertandingan berikutnya karena kemarin di Jepang monster semua. Betul. Kita mulai tahu ya musuhnya sebesar apa ternyata. Kita kalau di gym memang terlihat besar, tapi kalau di sana mungkin Kevin ini yang paling besar di Kediri atau salah satu yang paling besar di Kediri. Mungkin ada beberapa ya. Tapi ya di Jepang udah bukan sapa-sapa udah. Kalau kita izin pakai baju boleh ini? Iya. Kita ganti baju dulu, habis gitu kita lanjut ya. Oke, udah ganti baju nih, tapi belum dilihatin tuh pedangnya tuh. Ini susah-susah dibuat, harus ditunjukin nih. Jadi cosplaynya totalitas ya, bukan wah. Asik kan? Prototipnya sesuai banget, bener. Ini cari sulit banget. Saya sampai custom itu butuh waktu 1,5 bulan untuk custom ini doang. Apalagi ini topengnya juga ya. Satu-satunya ini. Ini nggak ada yang nyamain. Soalnya ini memang custom ya. Handmade custom, ya. Handmade, ini handmade semua. Kalau yang beli langsung di marketplace itu wah udah jelek. Aku sudah buang dua topi kayak gini. Dan itu hasilnya kurang oke sih. Ini paling oke. Dan di kepala juga enak. Dan ini aku pakai jalan loh dari apart sampai ke venue ini aku pakai terus. Dan aman sih, cuma panas doang. Mungkin kalau musim dingin cocok ya. Kalau di Surabaya panasan. Fun fact waktu itu saya jadi Gyome kan, pakai soft lens putih, wah itu rabunnya nggak bisa lihat. Dia jalan, yang nuntun tuh saya sampai ke venue. Gitu. Oke. Jadi ini cosplay itu juga nggak mudah ya. Lihat niat persiapannya kayak gimana. Betul. Jadi ya ada effort di situ. Yang make fun cosplay cobain dulu lah, di balik itu ada effort yang besar ya. Oke, kita lanjut ke background story dulu ya. Kita awal ketemu itu dulu gimana ya? Pertama itu di Instagram. Aku follow dokter itu sudah lama banget sih. Semenjak dokter jadi Wolverine itu, aku sudah follow dokter, sudah ngikutin. Tambah sebelum itu. Dan fun fact-nya, dokter yang membantu perjalananku lebih mulus sebenarnya. Semua, dokter ini salah satu yang salah satu orang yang berperan besar dalam dunia bodybuildingku. Karena dia membantu tuh banyak banget dan aku nggak bisa spill di sini. Thank you. Nah, tapi kan tadi itu sudah katakan sudah lama ya, terus habis itu baru memutuskan ke bodybuilding. Apa yang terjadi waktu awal tahu sampai akhirnya memutuskan ke bodybuilding? Sebenarnya itu bukan mau ke bodybuilding, Dok, tapi mau terlihat lebih fit ya, mau punya abs. Awalnya cukup cuma itu, gitu aja. Cuma itu doang. Iya. Soalnya dulu saya tuh penggemar olahraga kardio. Saya itu pelari, sepeda,
Jadi bodybuilding itu memang dari dulu saya punya basic nge-gym di rumah. Soalnya papa saya itu memang suka nge-gym ya, dan dia juga dulunya pas saat muda itu juga atlet gitu. Jadi saya sudah terbiasa dengan nge-gym. Jadi nge-gym itu kayak suatu kebiasaan, bukan untuk jadi bodybuilding, tapi mau terlihat lebih oke aja saat nggak pakai baju. Oke, sudah punya passionnya sebenarnya ya. Sudah punya passionnya. Tapi kalau insecurity ada nggak sama sebelum transform? Ada sih. Dulu itu saat mungkin ini ya, 1 tahun sebelum ketemu dokter itu berat badanku di 108. Tapi benar-benar body fat doang itu. Body fat yang sampai 40% mungkin ya. Dan itu mau pasang sepatu sulit, mau duduk berdiri juga nggak enak, tidur juga nggak fresh bangun ya. Mungkin sleep apnea ya mungkin ya. Juga leher sering sakit, banyak lah. Padahal sudah rutin gym itu ya, masih rutin gym. Gini, kadang nge-gym doang itu kurang. Ya tapi sudah kan, masih rutin kan? Sudah rutin, cuma makanannya ini kan nggak ada edukasinya kan ya. Kita ngawur, kita nge-gymnya cuma 30 menit, tapi nasi padang sudah 3 bungkus di rumah nunggu. Kan gitu kan percuma sebenarnya. Memang nge-gym daripada nggak nge-gym itu tetap lebih bagus nge-gym, tapi nge-gym doang nggak terarah juga masih bisa out of track, masih bisa obesitas yang body fat tinggi juga ya. Betul. Gitu. Terus yang memutuskan berubah ada trigger yang nggak nyaman itu tadi. Ya nggak nyaman itu. Dan sebenarnya bukan fokus nge-gym dulu, tapi lebih ke lari dulu. Jadi aku sebelum fokus ke pertandingan yang IIC itu, aku 1,5 tahun itu jadi pelari sebenarnya, lari maraton. Dan itu menurutku semenjak aku tahu metodenya dokter, lebih cepat, lebih efisien ya pakai metode dokter daripada aku lari. Setiap hari itu aku minimal tuh 10 kilo, 5 kilo. Setiap hari. Mau jadi Saitama ini. Mau jadi Saitama. Dan itu pun ternyata nggak cuma fat doang yang hilang, otot juga hilang juga. Jadi aku nge-gym, makan ini kan kalau pelari kan kita butuh energi ya. Jadi kan harus pakai gula dan karbo. Kita minum Fanta untuk ini ya, untuk tenaganya kita kan. Dan itu kan juga kurang efisien menurutku ya. Kalau yang kita lakukan sekarang ini kan kardionya lebih kayak jalan. Kita fokus buang fat. Maraton kan juga ada sakit-sakit sendi, kaki, akhirnya latihan juga kurang optimal kan intensitasnya. Nge-gym mungkin 1 minggu cuma 2 kali, itu pun cuma upper doang ya. Oke, tapi dari maraton itu sudah sempat berhasil turun ya? Dari berhasil 105. turun. Sampai berapa? Ke 92. Relatif mudah atau sulit? Sulit ya. Termasuk sulit ya? Sulit ya. Terus sempat bounce back nggak? Maksudnya nggak konsisten, akhirnya kembali mundur? Enggak sih, soalnya tujuanku sebenarnya tuh bukan ke lari maraton, tapi pengen punya badan bagus sebenarnya. Tapi aku bingung caranya apa. Baru setelah itu yang 92 itu sama aku? Betul. Oke. Terus langsung progres lagi atau? Langsung minta bertanding di EIC, ingat kan? Iya. Padahal awalnya nggak ada niatan seperti itu ya? Nggak ada. Aku cuma punya badan bagus, oke dilihat. Ternyata ada sekalian 4 bulan kemudian itu ada pertandingan di EIC. Dari 105 ke 92 itu berapa lama? Mungkin 3 bulan 4 bulan ya. 3 bulan 4 bulan. Padahal biasanya habis diet 3 bulan 4 bulan itu biasanya akan stagnan. Iya. Tapi ternyata masih bisa progres lagi ya. Masih bisa dan lebih cepat banget sih. Yang dilakukan apa waktu itu? Kardio, jaga makro. Berubah ya kardionya ya. Berubah banget ya. Jadi yang pakai power sekarang kita enggak. Kita benar-benar cuma jalan kaki. Kita main waktu sama makro. Ini paling penting makro sih. Makro itu apa makro? Makro itu kita harus tahu namanya kalori, fat, karbo, sama sodium dan macam-macam itu ya. Kayak gitu. Oke. Makronya dibuat gimana waktu itu? Saat itu
aku langsung memutuskan untuk agresif ya, karena saran dari dokter, dia bilang gini, kamu kalau diet pelan-pelan sama langsung cepet, ini mending langsung cepet. Kenapa? Soalnya kalau pelan-pelan, belum sampai finish sudah bosen duluan, udah menyerah duluan. Karena apa? Progresnya kok lama banget ya. Ini 4 bulan, 6 bulan kok nggak ada progresnya ya. Tapi kalau kita berani gas di awal, ini terlihat cepet. Semakin kita terlihat ada progres, otomatis kita semakin semangat nih, gitu. Belum sampai patah semangat udah jadi duluan di badan. Kalau udah jadi, mau dirusakin ini kayak sayang banget dong. Dan akan semangat untuk push lebih jauh lagi. Betul. Yang ini agak kontroversial juga ya, karena banyak orang yang menyarankan diet itu pelan-pelan supaya metabolismenya nggak crash, supaya bisa konsisten. Memang semua balik ke orangnya masing-masing, mana yang bisa konsisten, mau pelan-pelan atau cepat. Tapi kalau ngomongin soal metabolisme crash, dua-duanya itu akan crash metabolisme. Maksudnya diet cepat juga akan crash metabolisme, diet pelan lama-lama juga metabolismenya akan turun, sama aja. Terus kalau misalkan muscle loss, yang diet pelan-pelan sebenarnya juga akan muscle loss juga. Tapi karena dilakukannya pelan-pelan jadi seakan-akan tidak muscle loss karena lupa, kayak gak terasa. Gak terasa. Tapi begitu lihat before afternya, ternyata juga muscle loss ya. Itu sering sekali dilihat. Jadi dua-duanya sama aja, cuma beda yang all out agresif itu progresnya jauh lebih cepat, tapi ya mungkin lebih sulit sedikit ya. Iya, pasti. Kalau bedanya dikit. Enggak dikit sih, bedanya cukup jauh lah. Subjektif berarti. Itu hampir buang 2 sepatu aku. 2 sepatu lariku harus ku buang gara-gara rusak. Bawahnya sudah rusak itu. Soalnya tiap pagi jam 4 sudah mulai jalan sampai jam 7. Sehari berapa step itu? Waduh, 30.000. 30.000 ada. Ya, fun fact 10.000 itu setara berapa km ya? 6,5 ya? 6,5. Gini, kalau aku sih nggak pakai step ya, tapi pakai jam. Jadi biasanya itu sekitar 2 jam. Itu kalau hari biasa, tapi kalau hari libur itu bisa sampai 4 jam kayak gitu. Setiap hari. Pagi doang. Belum siang dan belum malam. Muscle loss-nya dibanding yang maraton banyak mana? Oh, pasti maraton. Pasti maraton ya? Maraton. Padahal lama juga loh itu kardionya sebenarnya. Gini, kalau maraton kan dia lari ya, butuh power. Otomatis kan menggunakan glukosa dalam otot ya. Kalau kemarin aku jalan kaki ini lebih capeknya beda. Kalau maraton tuh kayak letih gitu. Kayak ini enggak sampai letih sih. Cuma kadang di bagian mata kaki ya yang mulai panas. Gitu. Secara heart rate kan pasti lebih tinggi yang maraton kan ya? Pasti. Jadi kalau heart rate-nya tinggi, semakin tinggi di atas zona 2. Zona 2 itu kalau misalkan kita masih bisa ngomong saat melakukan aktivitas tapi agak terbata-bata sedikit. Tapi masih bisa ngomong. Kalau sudah nggak bisa ngomong, itu sudah di atas zona 2. Nah, kalau misalkan sudah nggak bisa ngomong di atas zona 2, itu biasanya kalau glukosanya udah habis, glikogennya udah habis, dia akan ambil energi cadangan yang tercepat yaitu dari otot. Tapi kalau misalkan yang zona 2 masih ada waktu untuk ngubah lemak menjadi energi sehingga muscle loss-nya lebih minim, fat loss-nya lebih efektif. Ada saran nggak sih untuk teman-teman yang masih jadi pelari ya, tapi dia tetap ingin punya menjaga otot? Kira-kira gimana? Mungkin bisa pakai intra, yaitu intra maksudnya cadangan glukosanya kalau habis di refill, dijaga terus ya, di refill terus ya. Kayak gitu. Itu indikatornya apa ya? Atau terlalu kontra mungkin pelari dengan masa otot yang... Menurutku kalau masalah nutrisi bisa diakali, tapi masalah fatigue management nggak bisa. Jadi lari itu akan capek sehingga latihannya nggak optimal. Latihan yang nggak optimal atau setengah-setengah ini yang akan menyebabkan muscle loss atau muscle buildingnya nggak optimal. Tapi kalau soal fat loss-nya harusnya fine-fine aja. Jadi kapan hari memang benar-benar sulit ya untuk aku bentuk badan ya dalam posisi maraton. Masih pelari ya. Sulitnya karena intensitas latihannya jadi nggak proper aja menurutku. Kalau masih bisa proper, tapi kayaknya nggak mungkin proper. Udah capek kalau sih. Kalau latihannya bener, pasti habis tenaga. Gimana ya? Ya kita sekarang lah kita sore itu kan mulai latihan dan itu kan sudah capek banget kan. Betul. Malam. Bayangkan kalau pagi masih harus ada menu lari. Menu lari itu kan nggak simple ya, nggak cuma lari doang ya. Ada yang speed, ada yang macam-macam lah ya kan gitu. Dan kalau training style-nya kita itu intensitasnya tinggi, jadi apa ya, kayak misalkan hari ini kurang tidur atau capek kerja, sometimes lebih baik rest tapi besok dibikin lebih proper. Jadi kalau ada maraton udah pasti susah. Iya.
Kalau misalkan orang mau diet kan biasanya masih suka manis ya. Itu gimana ngakalinnya? Gampang sih. Kalau soal gini, manis ya atau makro semua ketotalan. Kalau manis doang sih tinggal pakai stevia beres sih. Soalnya kadang kita mau buang rasa manis dalam hidup kita itu kan sulit banget gak sih? Kita harus makan yang hambar-hambar, minum teh yang tawar semua. Sebenarnya kan kita bisa ganti dengan opsi yang lebih baik. Kalau aku sih kayak gitu. Jadi keluargaku itu sudah tak biasakan mengganti gula dengan stevia ya. Jadi hasilnya pun juga lebih baik ya untuk mereka ya. Contohnya papaku lah, dia suka banget minum manis. Kita satu keluarga apapun manis lah. Gula kayak di mana-mana pasti dikasih gula kayak gitu. Jadi dengan ganti stevia aja dia bisa turun berat badan sebenarnya. Iya, fakta menarik dulu Kevin ini juga diragukan kan waktu pertama kali transform mau bertanding itu. Betul. Diragukan sama keluarga sendiri atau orang tua sendiri. Iya sama papa ya, terus sama dia kan kayak ini bisa bodimu sih segini loh. Dia kan tahu kan standar body kontes seberapa. Ini bodimu segini mau kontes nanti apa gak malu-maluin kan kayak gitu. Tapi ternyata bisa dan malah papa sekarang transform juga. Papa sekarang ikut transform juga, support juga. Dia support banyak banget ya. Terutama support di mental ya kan. Kita butuh kalau saat prep ini kan kita capek ya, badan capek, kita nahan lapar, kita nahan sakit. Ini butuh ada keluarga itu yang support terus. Hampir setiap pagi, papa tuh selalu calling. Ya apa, progresmu ya apa, berat badanmu ya apa, gimana, persiapanmu gimana. Ini agak berlawanan dari yang biasa terjadi di lapangan ya. Biasanya yang terjadi di lapangan itu kalau katakanlah seseorang ikut bertanding bodybuilding atau ikut body contest, itu biasanya kedekatan sama keluarga itu berkurang biasanya. Wah. Karena lebih marah-marah, waktunya lebih kurang. Tapi ini kebalikannya, justru ini kayaknya bukan semakin dekat. Berarti tergantung orangnya. Tergantung orangnya, pasti tergantung orangnya. Aku kalau prep itu sangat butuh keluarga. Kenapa ya? Soalnya kayak kita capek, kita mau nyari apa sih? Kita tambah sendirian, tambah pikiran pasti aneh-aneh kan ya. Kalau ada keluarga, ada anak apalagi, capek itu pasti hilang. Betul gak sih? Mereka kan juga sama kan. Kalau capek juga main kucing, sama istri juga kan. Anakku kucing sih. Ya, sama aja kayak gitu. Enggak sih, kalau orang bilang bodybuilder prep marah-marah atau dia menyendiri itu kayaknya ada masalah di mentalnya sebenarnya. Bukan masalah di hobi yang kita bukan jalani. Hobinya yang bermasalah bukan berarti ya. Lebih ke pendekatan terhadap kesulitan yang dihadapi ya. Teman-teman contohnya, dokter apa punya teman yang circle-nya seperti itu? Ya teman-teman gym aja sih. Ya kan? Maksudnya yang teman-teman yang prep dia harus menyendiri. Punya enggak kira-kira? Enggak sih kalau aku. Sama, aku juga punya. Kita prep tambah bareng-bareng. Ya, bareng-bareng. Tambah support semua, apalagi sampai teman-teman gitu pasti support semua. Malah itu yang jadi sahabat. Betul. Malah teman kedokteranku udah nggak tahu kemana semua. Teman-temanku orang gym semua, atlet semua sekarang. Nah, ketika transform itu, untungnya Kevin ini juga dibantu sama skillnya dia. Dia seorang baker, jago masak ini, terutama roti-rotian. Nah itu gimana tuh ngakalin prepnya? Gini ya, paling sulit itu kapan hari itu membuat perut terisi. Prep yang awal dulu itu kan kita sering mengisi perut itu dengan air doang ya. Kita pakai whey, ya kan, airnya banyak banget. Mungkin saat itu memang terlihat kenyang, tapi 2 jam sudah kosong lagi, udah nggak enak lagi lah. Akhirnya istri sama saya itu, ya istri kan kita butuh keluarga kan akhirnya punya ide ya apa kita buat makanan ini, makanan itu yang kalorinya benar-benar paling minim dan makronya itu yang benar-benar dibutuhkan. Contohnya salah satunya marshmallow ya yang kita selalu pakai saat prep ya. Itu kan cuma kolagen doang dan itu menurutku sangat membantu saat prep. Saat prep di EIC itu kolagen itu protein kan ya? Protein. Jadi kayak jajan mengenyangkan, manis, dan isinya cuma protein doang. Protein dan air doang, nggak ada apa-apanya lagi. Kayak gitu. Dan di prep yang awal itu belum pakai itu. Jadi pakainya cuma sekitar 3 minggu terakhir. Ada nggak marshmallow-nya itu?
Enggak bawa marshmallow ya? Itu lagi kosong, mungkin permintaan banyak banget soalnya. Kayak gitu. Bisa dicek di Instagramnya Kevin Crave ya nanti. Itu menurutku masih murah ya untuk didapatkan sekitar 25.000 tapi proteinnya 30 gram. Ya memang saya desain itu memang untuk membantu teman-teman sih. Kalau kita harga ditinggikan nanti kasihan juga untuk teman-teman yang membutuhkan untuk prep ini kan. Saya tahu beratnya jadi atlet itu seperti apa. Harus menahan lapar, menahan capek, dan kita makan kayak nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh manis. Kan kayak kita yang saya buat ini kan rasanya cukup menggantikan jajan-jajanan yang ada sekarang kan kayak gitu. Kayak marshmallow kan manis sebenarnya kayak gitu. Terus saya juga ada guguma, terus ada yang terakhir itu chicken chips ya yang kita bawa ke Jepang itu kan. Betul. Cukup simpel untuk teman-teman bawa sebenarnya. Jadi Kevin ini kreatif banget bikin makanan-makanan diet yang beneran makanan diet friendly. Jadi ada kan makanan diet yang mungkin kesannya sehat tapi kalorinya itu masih tinggi. Ya, entah pakai minyak wijen, entah pakai dressing yang kalorinya masih tinggi, fatnya masih tinggi. Nah karena Kevin ini atlet jadi tahu betul kalori pentingnya gimana. Bukan sekedar sehat tapi memang makronya itu benar. Nah contohnya produk-produk yang manis ada marshmallow, ada goguma, buat bulking ada pumpkin bread, ada sourdough. Betul. Saya bawakan dok nanti. Mungkin dokter suka kan. Ini yang jenius ini chicken chips nih. Ya. Dada ayam jadikan krepek. Kayak daging ayam, ini daging ayam. Bener. Ada pahanya, ada dadanya, tapi saya jadikan satu. Oh iya. Tapi lemak sama kulit nggak ada semua. Tekstur asin. Oh ya, ini fun fact. Sebagai protein itu nggak ada. Fun fact ini ya. Di saat prep pertama kita itu bisa menggantikan rasa manis gara-gara stevia, ada marshmallow, ada makanan yang macam-macam kemarin kan. Tapi kita ngidam yang lain nih, kita craving yang lain, kita craving yang gurih, kita craving yang asin. Mulai berpikir nih, kira-kira ya apa ya? Saat prep Jepang ini mulai terpikirkan mulai. Gurih, kalori rendah, bukan air itu nggak ada. Itu sulit banget kan kayak gitu. Nah ini akhirnya punya ide lah. Sebenarnya ide ini dari dokter juga sih. Ini kan dokter yang bilang. Tapi aku nggak bisa bikinnya. Yang bisa bikinnya kayak gitu. Ini memang daging ayam doang sih yang tak olah. Gimana caranya jadi kayak chips. Dan ini juga jajan kesukaan anakku. Dia kalau nonton film makan ini. Dia lagi pergi-pergi makan ini. Kan ini gampang ya dibawa-bawa. Fakta unik lainnya ya, krepek dada ayam itu nggak cuma ini di Indonesia. Ya, tapi krepek dada ayam lain itu masih pakai oil spray. Oh iya. Untuk bikin crispy. Betul. Ini nggak pakai. Ini nggak pakai. Sama sekali. Benar-benar dada ayam doang. Dan itu yang paling lama carinya. Mikir resepnya itu lama. Bikinnya susah. Lama banget. Dan dokter ini juga salah satu yang jadi kelinci percobaan sih. Ini terlalu keras. Ini nggak bisa dimakan. Ya gimana lagi. Dan kelihatannya mungkin sedikit ya, cuma segini doang. Tapi ini aslinya dari berapa gram dada ayam? Betul. Dari 500 gram. 500 gram aja. Cuma jadi segini doang. Mungkin buat yang bulking juga susah memenuhi kebutuhan protein kayak gini juga bisa. Betul banget. 500 gram itu sekali makan ya lumayan. Ya betul. Sulit loh. Tapi kalau keripik gampang kan. Betul. Gitu. Terus ada sourdough nih. Ya sourdough. Gimana? Sourdough ini salah satu menu bulking saya ya. Karena kenapa? Sourdough itu dari tepung yang ada bakteri alaminya. Jadi saya pelihara bakteri gitu, saya campur ke tepung, jadilah sourdough. Dan sourdough yang asli itu terlalu asam. Untuk orang Indonesia mungkin untuk orang yang baru belajar diet ya, itu nggak nyaman sih. Keras, asam. Kalau ini beda lagi. Ini kan sudah kita desain ya apa caranya biar orang-orang awam ini mau mencoba hidup sehat kayak gitu. Jadi kita pakai ada coklatnya, ada rasa manisnya, nggak ada rasa asamnya kayak gitu. Dan nggak pakai gula. Nggak pakai gula dong. Ya. Stevia itu aman ya karena kalorinya 0. Ya. Terus buat yang bulking itu biasanya kan volume makanannya kan banyak. Betul. Dibutuhkan asam lambung untuk mencerna. Kalau enggak begah absnya makin bloating ya. Dan kalau bloating atau stretch dalam waktu lama itu bisa membesarkan waist juga. Betul. Nah, ketika kita pakai sourdough itu kan ada bakterinya. Dia itu membantu pencernaan. Jadi bloating yang banyak itu bisa lebih cepat hilang. Betul. Jadi
kombinasi yang bagus banget untuk bulking. Betul. Dokter udah pinter loh, dia udah tahu ini. Cocok beneran, ini semua produk itu sebenarnya dari kebutuhanku Betul, sebenarnya. betul. Cuman dia yang merealisasikan. Betul banget. Ide ini salah satunya Guguma. Guguma ini yang punya ide adalah dokter. Istrinya dokter sebenarnya. Dia suka yang namanya Guguma. Guguma itu saat bertanding di mana, Dok? Vietnam. Di Vietnam. Itu katanya Gugumanya ini enak, cuma banyak fatnya. Fatnya itu sampai per biji itu 20 gram. Ini aku buat di bawah 10 tambahan fatnya kayak gitu. Nanti Dari ubi ungu ya? Ya, ini Guguma dari ubi ungu doang, cuma dilapisin sama adonan doang. Dan ini nggak ada gulanya, nggak ada mentega dan macam-macam. Biasanya kan pakai butter, mentega Betul, gitu. Ini nggak ada. Udah makronya itu udah bagus semua lah pokoknya. Udah oke banget. Karena dari kebutuhanku sendiri jadi direalisasikan. Oke, sekarang oh ya, tadi kelewatan. Prestasinya apa aja nih selama jadi menggeluti bodybuilding? Prestasi pertama tuh EIC ya, tahun 2025. Kompetisi pertama? Kompetisi pertama dalam dunia bodybuilding. Saya nggak pernah sama sekali nih. Aku dapat nomor 2 di tour novice, dapat nomor 4 di novice. Terus di Jepang kemarin di regional dapat nomor 5 sama pro qualifier saya dapat nomor 4. Oke. Fakta unik lainnya ya, di Jepang itu regionalnya lebih sulit daripada pro qualifier. Betul. Orangnya banyak banget. Dan kelas itu kalau di Indonesia itu kebagi jadi 4. A, B, C, D. Kalau kemarin itu cuma dibagi jadi 2. Apalagi kelas si dokter kan? Aku jadi 1. Jadi 1 cuman kemarin itu. Jadi bener-bener rame banget ini. Jadi uniknya yang di Jepang itu karena dia awal tahun, jadi kan harus regional dulu sebelum ikut pro qualifier. Betul. Dan sementara regionalnya cuma 1 kelas. Artinya semua orang yang ikut pro qualifier ya, ada di situ. Betul. Harus bertanding di situ. Akhirnya rasa overall sebenarnya. Betul, yang menang di regional sama dengan yang menang pro qualifier. Lebih sulit di regional leban kemarin, Dok. Bener-bener banyak banget kemarin tuh sampai berapa ya? 2 shift. 2 shift itu diganti baru diambil. Dan kemarin itu juga cukup unik ya. Jadi biasanya first call kan ada 5 ya. Kemarin tuh cuma ada 4 doang. Jadi yang kelima itu kita diambil jadi second call out ya. Dan itu cukup buat deg-degan sih. Ini dapat nggak sih, dapat nggak? Soalnya musuhnya benar-benar besar banget. Kayak gitu. Jadi untungnya dapat ya. Jadi pengalaman tanding di negara sendiri sama di Jepang gimana perbedaannya? Secara pribadi dan pengalaman saya, yang paling enak itu tetap di Indonesia. Di Indonesia itu terutama EIC ya, dia kayak beda lah, kayak dijadikan tamu. Kalau di luar negeri ya kita harus mandiri lah, apa-apa mandiri. Tempat kita untuk tunggu aja kan juga nggak proper ya kayak gitu. Kalau di EIC kan dia punya tempat sendiri kayak gitu. Betul. Dilayani, dijadikan bintangnya kalau jadi bintangnya, betul. Indonesia itu harus bersyukur sebenarnya Indonesia punya EIC. Jarang banget di Indonesia ada minum. Kemarin di Jepang kita harus cari sendiri. Betul. Dan saat bertanding kemarin itu supermarketnya tuh kayak ditutup. Mungkin dia jaga tidak terlalu ramai ya, ditutup. Jadi kita harus jalan lebih jauh lagi untuk beli air mineral. Terus ruang ganti juga nggak ada. Jadi kita benar-benar harus mandiri di sana. Cermin juga nggak ada. Cermin nggak ada. Alat pemanasan harus bawa sendiri semua. Timbangan harus bawa sendiri. Apalagi kayak kita kan prepnya harus bawa timbangan kan. Ini kita harus bawa sendiri kayak gitu. Oke. Kalau ngomongin sekarang dalam bulking atau mungkin cutting kemarin juga itu kebanyakan real food atau suplemen? Oke. Saat cutting aku lebih milih ini sih suplemen, karena kalau di suplemen kita bisa tekan kalori serendah-rendahnya. Kita cuma masukin apa yang perlu doang. Contohnya protein kita cuma pakai whey doang. Terus kalau makan ya kita tetap ada real food, tapi untuk dinilai kalori yang kita butuhkan terlalu sulit kalau semua pakai real food. Jadi kita tetap lebih besar pakai suplemen ya saat cutting. Tapi saat bulking kita lebih santai kayak gitu. Oke. Selama transformasi atau selama prep pernah ngalami burnout sama overtraining nggak? Burnout.
Kayak nggak pernah sih selama ini. Nggak tahu ya kenapa. Kok nggak pernah ya rasanya? Nggak pernah ya? Nggak pernah. Coba dulu prep setahun. Nah mungkin kalau prep setahun mungkin bisa ya kan. Nggak pernah untuk selama ini kayak gitu. Ya syukurlah, berarti mindset apa itu supaya nggak burnout kayak gitu? Gimana pola pikirnya? Cukup ini ya, cukup bingung jawabnya ya. Apa ambisinya mengalahkan burnout-nya? Mungkin. Jadi menurut saya kalau gini, ini fun fact ya, fun fact dulu. Dulu saya tuh nggak mau jadi atlet atau nggak mau terjun di dunia bodybuilding. Saya turun kemarin tuh hanya untuk foto doang. Aku pengen foto dong. Awalnya di IC kan, kemarin bilang dokter kan, aku nggak pengen menang lah, cuma pengen foto doang. Ternyata setelah 2 bulan berjalan, kok rasanya aku harus menang ya? Ya, betul ya. Terus saat Hamin 1 bulan, aku bilang sama dokter, dok, saya harus menang kayaknya ini. Gimana caranya harus menang? Apalagi mendekati hari H. Saya sampai pantau dulu lawannya siapa, terus kira-kira bisa menang di kelas apa dan apa keperluannya kayak gitu. Itu mirip sama aku juga ya. Aku pertama kali mau tanding itu goalku adalah setidaknya finish kedua dari belakang. Betul. Jadi, at least jangan last place. Paling simpel kan? Tapi goalnya itu cuma kedua dari belakang. Dan setelah menang, kayaknya aku harus kerja broker deh. Kayaknya harus kerja broker deh kayaknya gitu. Ambisinya otomatis naik sendiri ya. Yeah. Jadi orang yang nggak pernah tanding itu mungkin coba lah rasain. Enak, beda. Memang sulit sih, tapi yang saya heran gini dok, banyak pelari pemula dia mau ikut pertandingan maraton atau 5K atau 10K ya, tapi kenapa kok orang-orang yang nge-gym ini kok dia takut banget sama dunia kontes bodybuilding ya? Ini yang saya juga nggak tahu kenapa. Sebenarnya kan hampir sama kan kayak gitu, sama-sama bertanding sebenarnya. Betul, iya. Ya mungkin semoga lingkungan bodybuilding kita lama-lama lebih mendukung pemula walaupun masih biasa aja lah katakannya tetap dihargai. Tapi pikir semua atlet akan menghargai ya walaupun iya, betul biasa banget. aja atau mungkin masa ototnya belum terlalu besar. Yang penting terlihat ada effort atau sudah berjuang, tak kira tetap akan suportif. Dan yang di lokal kan sebenarnya kan ada kan kayak kelas-kelas super beginner atau apa kan sebenarnya ada kan. Tour novice itu juga kan. Tour novice itu kali, juga betul. sama aja sebenarnya. Sangat welcome pemula dan bagus buat pemula. Terus kalau sekarang nyambi jadi PT juga nggak? Enggak kalau PT, tapi lebih ke coach online ya. Online? Iya. Oke. Kenapa lebih memilih online? Karena waktu lebih tepatnya, lebih fleksibel ya. Kalau kita capek juga kan? capek banget. Apalagi saat kerjaan lagi banyak, apalagi lagi prep ya. Ini kan kalau jadi PT kan nggak bisa kita diwakilkan kayak gitu. Kalau coach online kan kita bisa handle setiap saat dengan HP doang, dengan komputer kan. Gitu. Dan ilmunya Kevin ini sudah sama lah kurang lebih sama aku. Jadi kalau aku nggak respon, mending ke Kevin aja. Sama aja. Terus sering berkumpul soalnya. Masalah yang sering dialami apa aja kalau sama klien itu? Mungkin ini soal makro, dia sangat sulit untuk menjangkau. Hitung. Betul hitung. Jadi kalau konsep kita tuh kayak kita cukup mengasihkan mereka makro total ya. Target. Iya, biar nggak bingung. Kadang kalau kita minta, kamu hari ini makan salmon, nanti sore makan ini. Ya kalau dia bisa. Kalau di kotanya nggak ada, kalau dia keterbatasan ekonomi atau macam-macam, kan kasihan juga kayak gitu. Jadi kita lebih fleksibel sebenarnya. Gitu. Harus bekal juga kan? Harus bekal juga, sulit banget kan kayak gitu. Kalau misalkan kita kasih hanya makro, total kalori, fat, karbo harian, itu lebih fleksibel. Minusnya susah ngajari di awal. Betul. Yang sebenarnya bisa pakai AI juga kan? Kita tinggal timbang makanannya, foto makanannya. Nimbang, masanya di penimbangan dok. Mereka kayaknya awal-awal ini masih terlihat, kalau nimbang ini terlihat aneh kayak gitu. Padahal kan nimbangan kita kalau nggak presisi, hasilnya pasti berantakan menurut saya kayak gitu. Padahal kalau menurutku sulitnya cuma seminggu di awal nggak sih? Cuma seminggu aja udah lakuin aja dulu. Dan itu salah satu kunci kesuksesan kan? Betul. Saya sampai detik ini kalau makan selalu ditimbang kayak gitu. Jadi mau makan nasinya berapa tuh sudah
sudah saya kotak-kotakin kecil-kecil gitu. Jadi untuk 2 hari sudah ada kotak-kotaknya, terus mau daging berapa sudah ada, semua sudah ada. Lebih simpel gitu, dan itu kalau dilakukan terus-menerus jadi habit sebenarnya. Oke. Nggak terasa berat juga. Gitu. Mungkin nggak kita ngubah badan orang tanpa ngubah mindsetnya dulu? Nggak bisa, Nggak bisa ya? Itu Jadi mustahil satu ya? sih, mustahil itu. Ya, jadi pasti harus ubah mindsetnya dulu, Betul. baru nanti badannya akan mengikuti. Betul. Kalau ngomongin jadi coach online sama baker, enak mana kira-kira? Gini, Misalkan income-nya sama nih, milih mana? dua hal yang tidak bisa dipisahkan, sama-sama kucintai soalnya. Iya. Soalnya kalau baker ya setiap hari saya memang memasak roti kan kayak gitu, tetap hal yang saya sukai kan gitu. Kalau coach online juga saya suka berbagi ilmu aja kayak gitu. Melihat klien dari yang segini bentuknya jadi lebih bagus, lebih sehat. Ini kan dapat kebahagiaan Pakai juga. tersendiri, betul. Gitu. Apalagi nih, hobi, Hobi, mungkin motor ya. motor. Motor ini baru sih, motor. Dulu sukanya sepedaan. Tapi kalau sepedaan kan kayaknya butuh effort ya. Kalau motor kan enak, kita tinggal ngegas terus bisa keliling-keliling. Dan motor ini sebenarnya papaku sih yang punya ide. Kayaknya badanmu sudah oke nih. Kayaknya boleh nih motor kayaknya. Syaratnya hobi motor harus punya badan dulu ternyata. Soalnya kalau terlalu gendut juga nggak oke, nggak nyaman. Terlalu kecil juga terlihat motornya besar banget, orangnya kecil banget. Lebih baik kan kayak gitu. Betul nggak, Dok? Siap, betul. Nah kalau kita kumpulin nih, statistiknya laki-laki dengan six pack abs itu sekitar 1-2% Oke. di Indonesia. Terus habis gitu mapan, hobi motor besar, wah, itu berapa persen itu? Kayaknya 0,01%. Iya, gitu. Dan saya sudah beristri, Dok. Ya, dan Kevin ini setia banget orangnya, Iya. loyal banget, udah kebal. Kebal akan percobaan. Ini panutan semuanya inilah, panutan saya juga ini. Mindsetnya kalau soal keluarga luar biasa. Terutama harus keluarga, Dok. Kalau keluarganya lancar, prokat pasti semakin dekat. Terus hobi apa lagi? Yang dulu mungkin? Dulu tuh aku pernah hobi reptil. Jadi berbagai macam reptil, ada ular, iguana, kura-kura, semua. Dari kura-kura yang besarnya cuma segini sampai 1 meja juga sempet ada hobi. Keluarga lebih tepatnya. Kayak gitu. Omku suka kura-kura. Jadi dulu saat omku beli, aku yang peliharain nih kayak gitu. Saya bingung menikmati hobi reptil itu bagaimana? Ini sulit banget. Apalagi ular ya. Ular kan cukup Gimana? Cukup mainstream banget kan kayak gitu. Ya mungkin untuk orang awam sulit, tapi untuk yang sudah ada hobi itu ular itu nggak bisa punya satu, harus punya banyak. Soalnya kalau kita kucing ya, itu kan cuma punya 1-2 kan untuk kita sayang ya. Kalau ular ini lapar di mata, dia ada yang warnanya lebih bagus, kita beli. Ada yang warna apa, kita beli ya gitu. Enggak relate saya, bingung saya. Burung juga, saya hampir suka hewan juga dulunya, kayak gitu. Biasanya yang pecinta hewan itu memang loyal ya, sudah terbukti ini. Oke, kalau berikutnya mau tanding di mana lagi? Nah, itu tergantung dari dokter. Oke, Mau ngikut aja lah kemanapun kita dibawa. Kita rencana bulking sampai 2027 ya. Iya. Mau, kalau prinsip kita sih supaya besar di panggung ya bikin lebih besar lagi. Betul. Diet sampai buang-buang otot nggak masalah. Jadi bisa dry tapi tetap besar. Dan ini mungkin bulking yang paling lama, Dok ya, 1,5 tahun ya kita lakukan. Sebelumnya kita mentok 3 bulan, 2 bulan. 3 bulan. Kemarin kan 3 bulan doang kan kita. Ini sampai 1,5 tahun gitu. Berarti kira-kira sebelum prep lagi sampai body weight berapa, body fat persen berapa kira-kira? Target itu 110. Body fat berapa? Body fatnya sekitar 15 lah, 15 sampai 16 maksimal. 110, 15-an atau 105, Iya. 12-an kayak gitu. atau 108%-an gitu. Betul kali ya. seperti itu. Mirip-mirip sih. Jadi kita buat target body fat sama berat badan yang berbeda karena nggak tahu nih kita finishnya di mana. Apalagi kan MP, Dok ya. Apalagi kan kelas saya kan MP ya. Jadi kita nggak ada perimbangan. Jadi cuma tinggi badan doang. Kalau bisa sih sebesar mungkin
Nanti kalau sudah jadi pro tinggal dikurangi gampang. Tapi kayaknya kemarin yang di Jepang ada yang besar banget juga belum tentu menang. Bisa Betul. kalah sama yang Betul, lebih kemarin ramping memang juga, yang MP itu. yang nomor 6 itu sebenarnya besar banget, lebih besar daripada aku. Tapi mungkin conditioning tuh juga titik penting ya. Tapi keren juga kayaknya, enggak juga ya? Kurang begitu kering tuh Oh, rasanya. dibandingin Iya, yang iya, menang ya. iya. Oke. Ya udah mungkin ada penutup Apa? buat teman-teman yang mau transform, apa nih tipsnya biar nggak gagal? Belajar makro dulu. Belajar makro tuh utama. Setelah belajar makro, sudah langsung hajar aja, nggak usah dipikir banyak-banyak. Walaupun ngitung makronya salah, Hajar aja. catat dulu aja. Betul. Gitu ya. Nggak gampang memang, tapi kalau nggak dilakuin juga, ya nggak jalan-jalan juga. Buat apa jugaan? Kayak gitu. Oke, Itu doang sih. kalau gitu selesai sudah episode hari ini. Semoga banyak belajar dari Kevin dan semoga menginspirasi. See you on the next episode. Bye.